Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Sudrajat dengan NPM 22106310 542. Saya dari kelas 6B PMTK. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, SPD MPD. Pada eh, video kali ini saya akan memaparkan mengenai peningkatan kemampuan literasi matematis dan kemampuan metakognisi siswa melalui model pembelajaran Teams, Games, Turnamen pada materi aritmatika sosial. Pertama-tama saya akan membahas langkah-langkah pada model pembelajaran Teams, Games, Turnamen. Jadi di sini pada model pembelajaran Teams Game Turnamen itu menurut Slavin pada tahun 2010 terdapat lima komponen atau lima langkah. Yang pertama itu ada penyajian kelas, di mana penyajian kelas ini digunakan guru untuk menerangkan materi materi pembelajaran melalui pengajaran langsung maupun diskusi yang dipimpin oleh guru. Nah, penyajian kelas juga digunakan untuk menyampaikan teknik pembelajaran yang akan digunakan, yaitu TGT. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian penuh selama penyajian kelas. Karena ini akan membantu mereka saat menjawab soal-soal pada tahap eh, games atau permainan maupun pada tahap turnamen. Kemudian ada langkah teams atau berkelompok. Dalam TGT ini kelompoknya dibentukkan berdasar keragaman kemampuan akademik siswa, yaitu kemampuan akademik tinggi, sedang, dan juga rendah. Fungsi utama dari tim ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan mempersiapkan anggotanya untuk dapat menjawab soal dengan baik pada saat permainan. Setelah guru menyampaikan materi pelajaran, di sini materinya aritmatika sosial, siswa ini akan berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau eh, lembar kerja siswa. Nah, pembelajaran dalam tim ini melibatkan pembahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan juga mengoreksi tiap pemahaman setiap anggota apabila ada yang membuat kesalahan. Poin penting pada pembelajaran yang menerapkan model TGT yaitu anggota tim harus melakukan yang terbaik untuk timnya dan setiap anggota tim harus saling membantu untuk keberhasilan timnya. Tahap ketiga itu ada games atau permainan, terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari penyajian kelas. Setiap siswa mewakili masing-masing tim untuk bermain game di atas meja-meja turnamen. Dalam satu permainan itu terdiri atas kelompok pembaca, kelompok penantang satu, kelompok penantang dua, dan seterusnya sesuai jumlah kelompok yang ada. Nah, tugas kelompok pembaca yaitu mengambil kartu bernomor dan menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera. Dan tugas kelompok penantang satu yaitu menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang berbeda. Sementara pada kelompok penantang dua itu bertugas menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang berbeda juga dan melakukan pengecekan pada lembar jawaban. Yang tahap keempat itu ada tahap turnamen. Pada tahap turnamen, siswa dengan kemampuan yang setara duduk dalam meja turnamen yang sama untuk melakukan pertandingan dan permainan akademik. Kompetisi yang seimbang ini memungkinkan siswa untuk berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim. Lalu tahap yang terakhir ada rekognisi tim. Tim atau kelompok yang akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan itu apabila memenuhi kriteria, yaitu di sini memenuhi poin tertinggi. Apa apabila kelompok yang lain apabila kelompok lain mendapatkan penghargaan, kita bisa memberikan motivasi agar mereka semangat untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian saya akan membahas kemampuan kognitif yang saya ambil yaitu kemampuan literasi matematis. Kemampuan literasi matematis ini didasari oleh teori konstruktivisme
John Piaget, di mana teori ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Dalam konteks literasi matematis, siswa dianggap membangun pemahaman matematika dengan cara mengaitkan konsep matematika yang dipelajari dengan situasi nyata. Berikut ini indikator kemampuan literasi matematis menurut teori konstruktivisme. Yang pertama itu ada konstruksi pengetahuan secara aktif, yang kedua ada pemahaman konseptual, yang ketiga itu ada pemecahan masalah secara mandiri, yang keempat ada kemampuan berpikir kritis dan reflektif, dan yang terakhir ada penalaran matematik. Berikutnya saya akan membahas setiap indikator dari kemampuan literasi matematis, masalahnya, dampaknya juga solusinya dalam penerapan model pembelajaran TGT. Untuk indikator yang pertama itu ada konstruksi pengetahuan secara aktif. Masalahnya di sini yaitu siswa seringkali hanya menghafal rumus seperti rumus untuk menghitung untung rugi dan juga diskon tanpa memahami bagaimana penerapannya. Dampaknya pengetahuan yang terbentuk pada siswa itu dangkal dan tidak dapat diterapkan pada soal yang kontekstual. Solusinya ini ada pada tahap TIMS dalam TGT, di mana siswa akan aktif membangun pemahaman melalui diskusi dan juga pembahasan soal-soal kontekstual. Indikator yang kedua itu ada pemahaman kontekstual. Masalahnya yaitu siswa kesulitan mengaitkan materi matematika sosial dengan kehidupan sehari-hari. Dampaknya itu kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita seperti perhitungan pajak dan diskon. Solusinya ada di tahap games dan turnamen, nanti soalnya tuh akan berbasis narasi kontekstual yang akan melatih pemahaman nyata siswa lebih dalam lagi. Kemudian indikator yang ketiga itu ada pemecahan masalah secara mandiri. Masalah guru dan juga contoh soal. Dampaknya siswa tidak terbiasa menyusun strategi pada saat soal berubah bentuk. Jadi karena siswanya itu bergantung pada guru dan hanya bergantung pada contoh soal saja ketika mereka diberi soal yang berubah bentuk atau bentuknya berbeda-beda itu mereka tidak bisa menyelesaikannya karena mereka tidak terbiasa menyusun strategi saat menjawab soal. Solusinya itu ada pada tahap turnamen di mana siswa akan menjawab soal secara mandiri tanpa bantuan, di mana ini akan melatih kemandirian berpikir siswa. Yang keempat ada indikator berpikir kritis dan juga reflektif. Masalahnya di sini siswa tidak mengevaluasi proses ataupun hasil jawaban mereka. Dampaknya itu kesalahan terus berulang tanpa diperbaiki. Solusinya itu ada diskusi setelah permainan, di mana guru memfasilitasi refleksi bersama atas proses berpikir dan hasil kerja mereka yang telah dilakukan. Indikator yang kelima itu ada penalaran matematis. Masalahnya di sini siswa tidak mampu menjelaskan langkah-langkah atau hubungan antar konsep. Dampaknya belajar itu hanya menjadi prosedural dan tidak bermakna gitu pada siswanya. Solusi yang diberikan itu ada dalam TGT, siswa diminta menjelaskan jawaban dan mendorong berpikir logis dan lebih terstruktur. Baik, kemudian saya akan membahas kemampuan afektif yang saya ambil. Di sini ada kemampuan metakognisi, di mana didasari oleh teori Flavel pada tahun 1976. Nama teori ini diambil dari nama pencetusnya, yaitu John H. Flavel. Beliau mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan dan pengetahuan seseorang terhadap proses berpikirnya sendiri. Secara singkat, metakognisi itu knowing about knowing atau mengetahui proses kita mengetahui sesuatu. Adapun indikator keterampilan metakognitif menurut Crow dan Denison pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, meliputi merencanakan, menentukan tujuan, dan mengalokasikan sumber belajar mengenai apa yang akan dipelajari. Indikator yang kedua ada pemantauan atau monitoring skill, yaitu kesadaran mengenai pemahaman dan kinerja tugas. Indikator yang ketiga itu ada strategi perbaikan atau dibagi strategi, di mana kesadaran peserta didik untuk memperbaiki pemahaman dan strategi atau cara belajar mereka yang dirasa kurang efektif. Yang keempat ada strategi manajemen informasi, yaitu keterampilan mengelola dan mengurutkan strategi yang digunakan untuk
untuk memproses informasi agar lebih efisien. Yang indikator terakhir ada evaluasi, yaitu meninjau kembali pemahaman yang telah diperoleh dan efektivitas strategi atau cara yang telah digunakan setelah melakukan proses pembelajaran. Saya akan membahas tiap indikatornya, permasalahannya, dampaknya, dan juga solusinya. Untuk indikator yang pertama itu ada perencanaan. Masalahnya di sini siswa belum mampu menentukan tujuan belajar ataupun strategi awal saat akan mempelajari konsep untung rugi, diskon, maupun pajak. Dampaknya siswa langsung menyelesaikan soal tersebut tanpa memahami informasi penting terlebih dahulu. Solusinya itu ada pada tahap TIMS, di mana tahap TIMS ini akan mendorong siswa menyusun strategi pemahaman secara bersama, seperti siapa yang akan membacakan soal, siapa yang akan menyusun langkah pengerjaan, dan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. Untuk indikator yang kedua itu ada pemantauan. Masalahnya di sini siswa kurang sadar terhadap kesalahan atau kebingungan selama mengerjakan soal. Dampaknya itu kesalahan terus berulang karena siswa tidak memantau bagaimana eh, proses berpikir mereka. Solusinya itu saat diskusi berlangsung dan saat permainan dimulai, siswa diminta untuk mengevaluasi pemahamannya sendiri dan pemahaman timnya, lalu mengklarifikasi jika ada jawaban yang ragu. Indikator berikutnya itu ada strategi perbaikan. Masalahnya itu ada siswa jarang merevisi atau eh, cara mereka belajar atau memperbaiki kesalahan strategi penyelesaian soal. Dampaknya mereka akan terus menggunakan metode yang salah tanpa perbaikan. Solusinya di sini setelah turnamen selesai, guru bisa memfasilitasi sesi refleksi agar siswa mengenali strategi mana yang efektif dan strategi mana yang perlu diganti dalam sesi berikutnya. Kemudian ada indikator yang keempat, yaitu strategi manajemen informasi. Masalahnya di sini siswa belum mampu menyusun langkah-langkah pengerjaan soal dengan sistematis yang akan berdampak kebingungan mereka saat menjawab soal cerita karena informasi yang diproses itu tidak efisien. Solusinya ada dalam tahap permainan, siswa dilatih untuk menyusun strategi pengerjaan soal yang cepat dan juga akurat agar bisa bersaing dalam waktu terbatas dan memperoleh poin dari kelompok yang lain. Indikator yang kelima itu ada evaluasi. Masalahnya di sini siswa jarang meninjau kembali hasil atau strategi belajar yang telah digunakan. Dampaknya itu tidak ada peningkatan dari kesalahan sebelumnya, proses belajar juga tidak berkembang. Solusinya, guru bisa memberikan waktu untuk diskusi evaluatif setelah kompetisi atau setelah turnamen. Siswa juga di situ bisa membahas soal yang dijawabnya salah dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran Teams Games Turnamen secara sistematis mampu menumbuhkan keterampilan metakognitif siswa melalui tahapan diskusi, permainan, refleksi, dan juga evaluasi. Di mana penerapan TGT dalam materi aritmatika membuat siswa tidak hanya tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi juga bagaimana cara mereka berpikir, mengoreksi, dan juga meningkatkan strategi belajar mereka sendiri. Berikut ada contoh soal di sini. Yang pertama itu ada contoh soal mengenai kemampuan literasi matematis. Soalnya itu Toko Indah Jaya mengadakan promo Ramadan. Pelanggan bisa membeli paket sembako seharga 350.000 rupiah. Promo ini memberikan diskon 15% dan bonus minyak goreng 1 liter senilai 20.000 rupiah. Seorang pelanggan membawa uang sebesar 300.000 rupiah. Ia tertarik membeli 2 paket sembako sekaligus. Namun saat akan membayar, ia baru sadar bahwa akan dikenakan pajak 10% dari harga setelah diskon. Pertanyaannya yang pertama itu hitung total harga yang harus dibayar pelanggan jika membeli 2 paket sembako setelah diskon dan pajak. Yang kedua, apakah uang yang dibawa oleh pelanggan cukup? Jelaskan.
Soal ketiga itu jika tidak cukup, berapa minimal uang tambahan yang harus dibawa pelanggan? Nomor 4, menurutmu apakah promo tersebut benar-benar menguntungkan? Jelaskan alasanmu secara matematis dan logis. Nomor 5, tuliskan kembali proses berpikirmu dalam menyelesaikan soal ini. Apa strategi yang kamu gunakan dan bagian mana yang menurutmu paling menantang? Nah, di sini ada analisisnya per indikator, di mana pertama ada konstruksi pengetahuan. Terkait bagian soalnya itu, di sini siswa harus menggunakan konsep diskon, pajak, dan juga aritmatika sosial secara terintegrasi. Lalu indikator yang kedua ada pemahaman kontekstual, di mana soalnya ini berbasis kehidupan nyata, yaitu promo toko dan transaksi belanja. Eh, Indikator yang ketiga pada soal itu ada pemecahan masalah secara mandiri, di mana siswa harus menyusun langkah sendiri dari informasi yang kompleks yang ada pada soal. Indikator yang keempat itu berpikir kritis dan reflektif, di mana pada soal D dan E, siswa diminta untuk berpikir logis dan berefleksi untuk menyelesaikan bagaimana strategi yang digunakan untuk menjawab soal tersebut. Pada indikator yang kelima itu ada penalaran matematis, yaitu terkait bagaimana itu ada perhitungan bertahap seperti diskon, pajak, lalu ada juga perbandingan nilai, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan. Soal yang kedua yaitu soal mengenai kemampuan metacognitif. Soalnya sebagai berikut. Seorang pedagang memiliki 60 kilo beras yang ingin dikemas dalam kantong-kantong plastik. Ia ingin membuat dua jenis kemasan, yaitu kemasan besar berisi 5 kilogram dan kemasan kecil berisi 2 kilogram. Pedagang ingin mengemas seluruh beras tanpa sisa. Namun jumlah kemasan kecil tidak boleh lebih dari dua kali jumlah kemasan besar. Tentukan semua kombinasi jumlah kemasan besar dan kecil yang mungkin dibuat. Untuk analisis soalnya per indikator, itu yang pertama itu ada indikator perencanaan atau planning. Sini soalnya menjelaskan bagaimana kamu merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini. Indikator yang kedua itu ada pemantauan atau monitoring, di mana selama mengerjakan soal, bagaimana kamu memantau proses perhitungan dan hasil sementara. Apakah kamu sudah mendekati solusi yang benar? Untuk indikator yang ketiga itu ada strategi perbaikan atau debugging strategis. Di sini, jika siswa menemukan hasil yang tidak sesuai atau kesalahan dalam perhitungan, bagaimana siswa itu akan memperbaikinya. Jelaskan kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya. Indikator yang keempat itu ada manajemen informasi. Apa saja informasi yang siswa kelola dengan baik untuk menyelesaikan soal ini? Bagaimana cara siswanya ini mengatur agar informasinya itu lebih mudah dipahami? Indikator yang terakhir ada evaluasi. Setelah si siswa menghitung, bagaimana siswa itu mengevaluasi jawaban mereka? Apakah mereka yakin jawabannya sudah benar dan memberikan alasan atas jawaban mereka tersebut? Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.